Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian Jumat 24 Juli 2020. Kita akan mengambil dari Injil Matius, bab 13 ayat 18 sampai 23. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat, yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengarkan sabda itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar, dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tanah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terimpit oleh kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus menyapa kita. Saya kutipkan, sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan mengerti. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, sudah mendengar? Pasti sudah mendengar, sudah mengerti? Nah, tentang mengerti ini butuh keterbukaan hati untuk membuka diri pada kehendak ilahi. Semoga kita dimampukan. Apa arti mengerti sabda Tuhan? Yang pertama, sabda Tuhan itu tuntunan, inspirasi untuk kita. Untuk apa? Untuk hidup lebih baik. Kita dituntun Tuhan dengan sabda-sabda Tuhan. Semoga kita mengikuti sabda Tuhan, mengikuti kehendaknya dengan apa yang kita dengar dari sabda-sabda Tuhan, sehingga kita tidak hanya hidup seturut kehendak kita, namun hidup seturut kehendak Tuhan. Yang kedua, sabda menjadi daging. Nah, sabda itu mengundang kita untuk seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sabda yang menjadi daging. Dia bersabda dan melakukan sabda itu. Dia mewartakan dan melakukan. Dia tidak hanya omong, namun dia melakukan. Dia tidak hanya berteori, namun sungguh menjalani dalam hidup sehari-hari. Nah, kita bisa bertanya, yang kita dengar, apakah kita jalani dalam hidup sehari-hari, sehingga iman kita bukan teori. Yang ketiga, sabda Tuhan harus terwujud, bermanfaat, dan menjadi berkat. Kalau kita benar-benar sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, iman kita harus bisa dirasakan. Ono rasane. Bapak hadir di rumah dalam keluarga, harus ada rasanya. Seorang bapak yang mengimani Kristus, seorang ibu yang mengimani Kristus, seorang anak yang mengimani Kristus, harus terasa. Ono rasane. Nah, semoga sungguh-sungguh kita seperti apa yang dikehendaki Tuhan, menjadi garam dan terang teristimewa mulai dari keluarga kita, karena kita sungguh menghayati
mengerti sabda Tuhan. Semoga dengan demikian hidup kita semakin sesuai seturut kehendak Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.